Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan, yang mana judul yang kami ambil yaitu permasalahan perundungan di lingkungan kampus. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Azka Noval dengan NIM 122370007 dan juga Elga Septiani 122370142. Adapun isi presentasi pada tugas kewarganegaraan ini yaitu diantaranya pertama nama anggota kelompok, isi presentasi, latar belakang, kebijakan alternatif, mengembangkan kebijakan, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya itu latar belakang. Latar belakang adalah perundungan bisa terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan kampus ataupun di bermasyarakat. Perundungan dapat menjadi hal yang serius terhadap kesehatan mental seseorang. Dapat juga menjadi perilaku pelecehan verbal, fisik, ataupun cyberbullying. Ketika seseorang mengalami perundungan, dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, kecemasan, ketakutan, depresi, dan bahkan menyebabkan seseorang berpikiran dan untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya itu kebijakan alternatif. Yang pertama, kami melakukan program edukasi dan pelatihan tentang anti-bullying dan anti kekerasan untuk seluruh sivitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, dan staf. Yang kedua yaitu membentuk pusat konseling khusus yang dapat memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban perundungan dan kekerasan. Ketiga yaitu meningkatkan keamanan dan pengawasan di area-area rawan seperti asrama, perpustakaan, atau tempat-tempat umum lainnya di lingkungan kampus. Keempat, yaitu menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga atau organisasi terkait seperti kepolisian, Badan Perlindungan Anak, atau organisasi sipil bermasyarakat untuk membantu penanganan kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya itu mengembangkan kebijakan yang akan disampaikan oleh Elga Septiani. Mengembangkan kebijakan. 1. Perundungan sebagai suatu kejahatan yang dapat berdampak pada kesalahan mental. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penindasan fisik, verbal, sosial, dan dunia maya. Perilaku sistematis dan berulang yang menyakiti, merugikan, atau berdampak buruk pada seseorang, baik secara fisik, sosial, atau sosiologi. Yang kedua yaitu dampak perundungan dalam lingkungan kampus. Dengan tingginya tindakan perundungan dalam lingkungan kampus dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, stres, post-traumatik, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindakan perundungan. Yang ketiga yaitu faktor penyebab terjadinya perundungan. Beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan dalam lingkungan kampus yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor keluarga, dan faktor sosial budaya. Selanjutnya. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Lambung Mangkurat. Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan sekunder. Oke, next. Pembahasan. Hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu dapat kita lihat dari berbagai faktor dan juga penyebab terjadinya perundungan di lingkungan kampus ini sangatlah beragam, yang diantaranya seperti faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, dan faktor sosial budaya. Penyebab-penyebab inilah yang memancing atau yang mengakibatkan adanya perundungan di lingkungan kampus. Untuk meminimalisirkan terjadinya perundungan di lingkungan kampus ini, yaitu menetapkan kebijakan dan peraturan yang tegas tentang perundungan, melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, pandai mengontrol emosi, dan memilih lingkungan yang benar. Oke, pembahasan.
pembahasan ini yang sudah kami wawancarai informannya yaitu ada informan dengan inisial NZS, jenis perundungan itu perundungan verbal, bentuk perundungan itu disindir dan dikucilkan. Penjelasannya ini, informan disindir atas kinerjanya pada suatu proyek di kampus dan dikucilkan. Yang kedua ada informan dengan inisial AJ, jenis perundungannya itu perundungan fisik, terus bentuk perundungan itu dipukul dan ditendang. Penjelasannya, informan melihat mahasiswa baru yang sedang dipukul dan ditendang oleh seniornya. Lalu penutup. Perundungan adalah masalah serius yang dapat menghambat terciptanya lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Universitas bersama seluruh sivitas akademika harus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti perundungan, memberikan edukasi, dan menyediakan saluran pelaporan yang memadai. Marilah kita wujudkan kampus yang aman, damai, dan menghargai perbedaan bagi semua. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.